Kalau kita bicara tentang salah satu konsep Islam atau konsep kesehatan dalam Islam, maka konsep kesehatan dalam Islam itu bukanlah mensana in corpore sano, yang sering kita dengar, bahwa tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat gitulah. Mungkin bahasa seperti itu. Kalau konsep ini kita pakai, nanti akan terbentur ya dengan konsep bagaimana Nabi tentunya punya pandangan sendiri, punya konsep sendiri, yaitu ala wa inna fil jasad, kata Nabi, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Mudghah, kata Nabi, daging mudghah, iza solahat solahat jasada kullu wa iza fasadat fasada jasada kullu, kata Nabi. Jadi Nabi mengatakan bahwa dalam tubuh kita itu terdapat segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah semua. Daging itu rusak, rusaklah semua. Maka daging itulah kolbu, kata Nabi SAW. Kolbu ya, hati yang kita sering bahasakan dengan bahasa kita, atau mungkin dalam bahasa Inggris yang mungkin nyebutnya heart ya, seperti itu. Nah, konsepnya bukan dari outside to inside, outside to inside, tapi inside to outside. Itu konsep dasarnya. Ya, jadi konsep dalam Islam itu kesehatan itu bukanlah dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Kalau hatinya baik, kolbunya baik, pasti semua ngikut baik, gitu, seperti itu. Maka sebenarnya kalau tadi saya coba menambahkan atau menguatkan tadi yang sampaikan Mas David tadi berkaitan dengan orang-orang yang bekerja, ya mungkin yang mereka bekerja dan mereka membutuhkan nutrisi. Sebenarnya kita tahu ya, dalam Islam itu power ya, kekuatan dari seorang mukmin itu bukanlah cuma sekedar raganya saja ya, tapi keimanannya dia, ruhnya dia, hatinya dia, jiwa dia yang taat dan tunduk pada Allah. Itu konsepnya ya. Kenapa saya boleh atau kenapa saya berani mengatakan hal seperti ini? Karena memang tidak pernah kita melihat dalam sejarah kaum muslimin ya, terutama bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabat itu mereka berperang dengan jumlah yang jauh lebih besar ya. Makanya tidak pernah ceritanya kaum muslimin, oke lah Hunain satu perang yang akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perang-perang yang lain kita tahu itu subhanallah ya, sebagian besar itu mereka jumlahnya itu jauh lebih kecil daripada orang-orang kafir saat itu. Jadi ini salah satu tanda bahwa memang yang dibutuhkan bagi kita itu, atau bagi seorang mukmin itu adalah ruhnya, jiwanya, hatinya yang kokoh, yang kuat, yang itu tidak lepas dari syariat-syariat yang lain. Contoh, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa salah satu penyebab lemahnya iman seseorang adalah banyaknya bicara. Oke, salah satu penyebab lemahnya iman seseorang adalah banyak bicara. Ini poin satu. Beliau menyebutkan juga salah satu penyebab lemahnya iman seseorang, kata beliau rahimahullah, adalah banyak makan ya. Banyak makan, banyak bicara, itu baru dua poin kita bahas ya. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya menghentikan seseorang itu untuk tidak, apalagi bicara tidak bermanfaat ya. Banyak bicara tidak penting, tidak bermanfaat, bergaul dengan orang tidak penting, tidak bermanfaat ya. Kemudian atau juga makan yang tidak sehat, yang berlebihan, sudah nggak sehat juga berlebihan. Ini semua bisa mempengaruhi hati, bukan hanya jiwa, bahkan iman seseorang. Ini poin harus kita catat. Maka apa korelasi itu dengan Ramadan? Apa korelasi itu dengan Ramadan? Kita tahu bahwa syarat ketentuan pada Ramadan ini Bapak Ibu sekalian berlaku sekali. Syarat ketentuannya berlaku. Syarat pertama, kalau kita bicara tentang syariat itu sendiri ya, atau mungkin puasa itu sendiri ya, Allah sudah menjelaskan, atau Rasul sudah menjelaskan, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ya. Jadi kalau kita berpuasa itu karena mengharap pahala dari Allah dan iman kepada Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni semua dosa-dosanya sebelumnya ya. Itu syaratnya, pahala dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharap pahala dan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menjelaskan lagi bahwa Allah tidak butuh puasa orang-orang yang masih dusta, masih bohong, masih fitnah, masih ghibah. Allah nggak butuh puasa kayak begitu. Artinya bisa jadi kemungkinan besar puasanya tidak diterima pahalanya ya. Oke, itu satu poin. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya? Ini kita taruh dulu ini. Nah, kita sekarang masuk yang kedua. Nah, sama juga dalam kondisi secara kesehatan. Kalau Anda baca Bapak Ibu sekalian tentang dahsyatnya puasa, bahkan terakhir saya membaca satu tulisan ya, yang itu diambil beberapa penelitian tentang puasa 30 hari. Itu ternyata efeknya super powerful Bapak Ibu sekalian ya. Mulai dari meningkatkan protein serum ya, yang punya efek imunitas, mencegah berkembangnya sel kanker, kemudian meningkatkan imunitas secara umum, kemudian memakan sel-sel puasa itu akan menyebabkan tubuh kita akhirnya melakukan reassemble ya, atau mungkin assembling ulang gitu kan, resetting ulang, didefrag ulang segala macam. Ini yang terjadi pada orang berpuasa. Nah,
tadi yang pemahaman pertama saya jelaskan tentang bagaimana puasa itu bisa memberikan efek ya secara ruya Allah ampuni dosanya dengan syarat pahala dan iman pada Allah ya. Dengan syarat lagi apa? Di situ kan ada kata-kata Nabi tadi, Allah tidak butuh puasa orang-orang yang masih bohong, fitnah, ghibah segala macam. Artinya syarat ketentuan ini berlaku untuk puasa. Sehingga supaya kita Bapak Ibu sekalian tidak sibuk dengan bicara yang tidak penting. Kita tidak sibuk dengan ngobrol, bergaul dengan hal-hal orang-orang mungkin zaman sekarang tuh ya bahasa keren itu toxic people kali ya. Toxic people itu ya. Ya, obrolan itu nggak ada faedah sama sekali ngobrol sama orang kayak begini ya. Maka itu salah satu caranya Allah Bapak Ibu sekalian untuk membuat kita tidak banyak bergaul. Situ apa yang terjadi kita lihat. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, Allah bilang apa? Allah sampaikan apa? Syahrul Ramadana unzila fihil Quran, kata Allah bahwa Ramadan itu adalah bulannya Quran, diturunkannya Quran. Maka kita disebutkan dengan Quran. Dan itu kita bisa lihat dari sejarah perjalanan para salafus soleh, orang-orang soleh zaman dulu yang mereka semua memang menyibukkan diri dengan Quran. Bahkan sebagian besar majelis-majelis ulama zaman dulu itu mereka hentikan semua ketika Ramadan untuk mereka benar-benar fokus dengan Quran. Tidak heran Bapak sekalian, mereka katakanlah di bulan ini ya ada bisa khatam satu hari, ada bisa khatam dalam satu witir, ada bisa khatam 3 hari, seterusnya. Ini kan bukti bahwa ternyata memang aplikasi atau implementasi ya atau penerapan dari bagaimana kita tidak banyak bicara tadi, kita lebih banyak berinteraksi, bergaul dengan Quran itu diterapkan mereka dalam Ramadan. Kenapa? Nah, ini ada satu hal yang saya mau sampaikan di sini. Bahwa ya kalau mungkin ada orang, dok, kalau makan misalkan nggak sehat gimana, yang kalorinya tinggi, nggak sehat juga, kemudian banyak bahan tambangan bahan sintetiknya seperti apa. Makanya saya jawab sebenarnya itu jauh lebih ringan tanda kutip sebenarnya daripada racunnya hati seseorang, racun hati, toksin hati. Itu jauh lebih powerful besar. Dan saya melihat sendiri itu di banyak sekali kasus-kasus penyakit yang saya temukan ya, kanker, autoimun, semuanya itu tidak lepas dari toksin hati yang sangat banyak di sana yang dirasakan oleh seseorang. Racun ya, racun itu dalam bentuk apa? Emosi, perasaan. Itu kan nyambung sama hadis yang Nabi sampaikan tadi itu. Maka pertanyaannya bagaimana cara membersihkannya. Nah, Allah jelaskan ya tadi bahwa Al-Quran atau Ramadan adalah bulannya Quran. Itu yang pertama, bulan turunannya Quran. Kemudian yang kedua apa? Dalam surat Al-Isra Allah menjelaskan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, kata Allah. Allah mengatakan, Allah berfirman bahwa dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat, penyembuh ya, penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak pakai kata-kata orang Islam gitu kan, tapi mukmin. Mukmin itu di atasnya muslim ya, dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu beda ceritanya antara muslim dan mukmin. Nah, di situ Allah jelaskan Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara, kata Allah. Jadi Allah jelaskan di situ bahwa Al-Qur'an itu obat. Al-Quran itu bukan sekedar obat, tapi syifa. Syifa itu lebih luas ya, manfaat atau mungkin kaidahnya kalau kita bahas syifa itu. Nah, makanya dalam bulan Ramadan ini sebenarnya yang Allah inginkan bagi kita ya, penyakit-penyakit hati inilah yang mau kita berantas atau mungkin berangus, kita habiskan, kita eliminasi dengan Al-Quran tadi. Itu poin utamanya ya. Maka ini udah 5 hari Ramadan nih. Coba kita mulai bertanya, kira-kira sudah berapa banyak halaman Quran yang kita baca, atau alhamdulillah kalau seandainya sudah ada yang khatam satu Quran, masya Allah kalau sudah ada ya, itu luar biasa. Kalau sudah ada ya, berarti bisa kita hitung tuh kira-kira berapa di lembar satu hari dia baca, berapa juz dia baca. Nah ini perlu jadi evaluasi. Kenapa? Karena memang dia akan, Al-Quran itu seperti kalau Anda lihat seperti lantai yang kotor kemudian disemprot. Nah, begitulah dia akan membersihkan hati seseorang ketika ditadaburi, diyakini, diimani. Itu sebabnya orang-orang yang merasakan vibes ya, atau mungkin vibrasi dalam Quran ini, dia akan merasakan kekuatan yang luar biasa, sehingga nggak heran baru satu ayat dibaca nangis. Apalagi ayat-ayat, ada beberapa buku yang saya baca itu para ulama-ulama atau mungkin tabi'in zaman itu mereka cukup kadang-kadang satu ayat mereka baca dari malam sampai pagi sampai subuh gitu loh untuk satu ayat. Ya, satu ayat itu mereka rasakan kekuatannya, getarannya luar biasa ya, seperti itu. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu ayat yang sering kita baca juga
yang menjadi salah satu doa kita, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salah satu doa yang sangat powerful sebenarnya. Ya, coba nanti ditadaburi, ya kita lihat itu kenapa doa itu memberikan atau efeknya ke jiwa kita itu apa gitu kan. Karena kita emang zolim selama ini dengan diri kita. Selama 11 bulan katakanlah kita zolimnya luar biasa. Kan akhirnya atau mungkin cara Allah untuk membersihkan itu, menguatkan hati kita adalah dengan cara Allah hadirkan tentunya bulan Ramadan. Kenapa saya boleh katakan ini menjadi salah satu caranya Allah? Kenapa? Kalau Anda baca tadi kan sempat dibaca oleh para dari qori tadi ya. Kan kalimat dalam Quran yang dalam surah Al-Baqarah yang kita baca itu yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, saya biasa stop di min qablikum dulu. Min qablikum. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alaikumusiyam. Kami wajibkan kalian puasa kata Allah. Sebagaimana kata Allah orang-orang dahulu min qablikum, sebelum kalian juga kami syariatkan berpuasa. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah ada syariat puasa. Ya, sudah ada syariat puasa. Kenapa? Karena kita yang namanya manusia, ya manusia seperti kita ini sama Nabi Adam kan sama aja. Ya cuman kita beda di casing doang. Nabi Adam tinggi 60 hasta 27 meter, kita ya paling tinggi 2 meter lah. Cuma beda casing doang. Tapinya jeroannya kita semua kan sama. Gak ada bedanya. Maka puasa dijadikan bentuk atau caranya Allah untuk mendetoks. Apa yang didetoks sebenarnya? Hatinya didetoks, jiwanya didetoks, nafsunya didetoks dengan cara apa? Kurangi makan.